Selamat sore teman-teman di diskusi LSF Koito yang ke nggak ada yang ke maksudnya diskusi LSF Koito mingguan ya, rembuk filsafat mingguan. Tapi aku baru pertama kali jadi moderator LSF. Ya, selamat datang Mas Ainu yang menjadi pemantik pada kali ini. Di sini kita bakal diskusi soal ontologi formal kuantitas. Nanti seterusnya jelasnya akan dipaparkan oleh Mas Ainu sendiri. Oke? Mungkin untuk mempersingkat durasi, enggak sih, maksudnya biar kita cepat mulai, mungkin kita bisa langsung dengerin pemaparan dari Mas Ainu. Silakan Mas Ainu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman LSF Kogito yang telah mengizinkan saya untuk mendiskusikan paper saya pada hari ini. Mungkin karena sebagian besar teman-teman di sini anak 2020-2019 yang mungkin nggak terlalu familiar dengan perdebatan di metafisika, khususnya lebih khususnya di metafisika ilmu, mungkin nggak familiar dengan pembahasan-pembahasan di sini. Tapi sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskannya dan mencoba untuk menyingkirkan beberapa hal-hal teknis yang akan dibahas di dalam diskusi kali ini. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Ino, aku angkatan 2017, fokusku di filsafat ilmu, IPTEK, dan aku punya ketertarikan di kajian-kajian khususnya di metafisika dan logika. Dan salah satu bahasanku kali ini berkaitan dengan salah satu perdebatan yang cukup intens di metafisika ilmu, kaitannya dengan masalah pengukuran dan kuantitas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kuantitas? Lebih begitu. Di sini setidaknya ada dua fokus utama wacana yang akan saya diskusikan pada hari ini yang berkaitan dengan kuantitas. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau kuantitas itu salah satu kategori yang fundamental di dalam di zaman Aristoteles. Aristoteles membagi berbagai macam kategori yang nggak akan saya bahas pada hari ini, dan kuantitas salah satunya yang penting. Terus Kant juga kan membagi 12 kategori yang masing dari 4 kategori yang dipecah masing-masing 3-3 dari 4 kategori itu, seperti kayak kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Jadi dari berbagai macam filsuf itu, kuantitas juga salah satu fitur yang penting di dalam diskursus filsafat. Tapi sampai hari ini yang dimaksud dengan kuantitas ini belum cukup clear apakah kuantitas itu bisa berdiri sendiri, dalam arti dia di luar dari di luar dari pengukuran yang kita lakukan, si suatu atribut yang bernama kuantitas itu sendiri ada atau enggak. Jadi bagaimana sih karakteristik dari si kuantitas itu sendiri yang pada hari ini akan saya diskusikan. Oke, langsung aja kita mulai. Setidaknya untuk mendiskusikan kuantitas, kita tahu kalau kuantitas itu hal yang sifatnya esensial. Kita ngukur tinggi badan saya yang kurang lebih 170 cm. Kita ngukur massa suatu benda, bahkan di diskursus fisika kita mengukur massa suatu partikel, terus laju kecepatan partikel subatomik, dan berbagai macam hal. Jadi dengan kata lain, kuantitas itu kan gagasannya cukup esensial. Tapi bagaimana sih kita bisanya mencoba untuk mengkarakterisasikan si kuantitas itu sendiri? Apa sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan si kuantitas itu sendiri? Kurang lebih di sini ada 2 poin utama untuk mengkarakterisasikan kuantitas. Salah satunya kemampuan untuk direpresentasikan ke dalam bilangan. Seperti semisalnya mau mengukur tinggi badan menjadi 170 cm. Berarti dengan kata lain kan, aku merepresentasikan tinggi badanku menjadi konsep bilangan. Nah, ada pertanyaan yang timbul. Pada akhirnya bilangan di sini itu hal yang bersifat inheren atau enggak? Atau bilangan di sini angka
itu sebenarnya cuma nggak lebih dari cuma sekedar representasi biasa. Atau sebenarnya kita harus menghindar dari bilangan, atau dengan kata lain, eh, semua hal yang bisa terukur secara bilangan itu bisa direduksi ke hal yang sifatnya kualitatif. Kayak misalnya temperatur bisa ku reduksi ke misalnya konsep tentang warmness atau kehangatan, atau misalnya eh, densitas dan lain-lain. Selalu semua hal yang bisa terukur selalu bisa direduksi ke hal-hal yang sifatnya kualitatif. Itu salah satu perdebatan. Nah, dari itu kita akan mencoba untuk membicarakan mengenai prioritas ontologis yang berdiri sebagai kuantitas. Apakah di sini relasi? Dalam arti kalau misalnya ada dua atribut yang diperbandingkan kuantitasnya, semisalnya ada dua benda X dan Y, kita bandingkan tingginya, apakah yang penting itu sebenarnya relasi di antara keduanya. Perbandingan itu muncul ketika kita hanya bisa membandingkan dari dua hal, atau berkaitan dengan relata atau individunya itu sendiri. Ya, kurang lebih itu garis utama besar yang akan kita bahas. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan hakikat dari kuantitas, karena dengan membahas hakikat dari kuantitas, mungkin ini bisa membantu kita untuk memahami mengenai yang ada. Karena jelas, kalau kita misalnya kita lihat sains itu kan sendiri juga salah satu upaya untuk mencari kebenaran. Kuantitas, pengukuran yang sifatnya kuantitatif ke dalam representasi ke dalam bilangan ini, jelas membantu kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya objektif. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih ke bentuk pemaparan yang ngebaca teks. Tapi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang gagasan mengenai kuantitas. Kita masuk ya. Kuantitas maupun pengukuran merupakan gagasan yang bersifat esensial dalam berbagai diskursus saintifik. Pengukuran dijadikan parameter untuk mengukur objektivitas. Tadi seperti yang saya jelaskan, tinggi, kecepatan, dan lain-lain. Itu digunakan untuk sebagai acuan dari objektivitas. Dan untuk menginvestigasi kuantitas dalam pendekatan formal, setidaknya ada dua fokus utama yang akan saya coba kaji. Yaitu pertama, fitur apa yang digunakan untuk mengkarakterisasikan kuantitas. Dan kedua, prioritas ontologis apa yang dibangun atau berdiri sebagai kuantitas. Berdiri di sini maksudnya manifestasi dari kuantitas. Apakah manifestasiku dari kuantitas adalah relasi atau relata? Kalau misalnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ada X dan Y, maka relasi itu ya hubungan di antara X dan Y itu sendiri. Atau kita jatuhkan terhadap relata itu sendiri. Selanjutnya, walaupun kuantitas merupakan, kenapa suaranya nggak ada? Ini kok nggak ada ya? Halo, tes. Screen sharingnya kok hilang ya? Oh iya, wow. Screen sharingnya hilang. Koneksinya mati, bentar. Ada nggak, teman-teman? Koneksinya mati. Bentar. Udah ada, balik lagi. Belum ada, Mas. Atau teman-teman bisa ada yang screen share? Aku di sini koneksi laptopku mati soalnya. Ya po. Oh, dari awal udah ada ya? Iya, aku muncul. Aku mau share. Wow. Atau moderator bisa nge-screen share? Bentar. Ya, aku screen share. Sebentar. Bentar. Sambil menunggu, aku jelasin lagi ya. Tadi kan kita sudah masuk ke bagian mengenai investigasi kuantitas. Dalam hal ini berfokus pada pendekatan formal. Dalam arti, saya mencoba untuk menangkap gagasan kuantitas sebagai kuantitas. Mungkin nggak sih menangkap kuantitas sebagai kuantitas itu? Nah, kira-kira kriteria apa yang bisa kita tetapkan untuk menyatakan suatu hal itu terkuantifikasi? Nah, pada umumnya, suatu hal dapat dinyatakan terkuantifikasi jika dia direpresentasikan ke dalam bilangan. Untuk menyatakan suatu hal, satu tinggi satu gelas itu misalnya 20 cm, maka dia dapat direpresentasikan ke dalam bilangan, dan bilangan itu dianggap sebagai
ketika kita menyatakan dan bilangan itu jadi satu gagasan yang cukup penting di dalam kuantitas. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa direduksi ke misalnya gagasan kualitatif dalam arti ada struktur yang jauh lebih fundamental dibandingkan kuantitas itu sendiri, dibandingkan bilangan itu sendiri, atau bilangan itu hal yang sifatnya inheren. Jadi kita melihat kuantitas itu sebagai kita melihat bilangan itu sebagai suatu perangkat representasional, suatu perangkat yang digunakan untuk merepresentasikan, atau dia memang kuantitas itu sendiri nggak bisa dilepaskan dari konsep bilangan. Ini berkaitan dengan salah satu diskursus di filsafat ilmu yang berkaitan dengan reduksionisme, karena di dalam asumsi dalam perdebatan di filsafat ilmu kita mencoba untuk mencari yang contohnya apa yang lebih fundamental, karena mereka mencoba untuk menghindari segala bentuk redundan tuh ekses yang berlebih, mubazir. Karena ini inspirasinya tuh dari konsepnya Occam Razor. Kalau kalian udah belajar Hume, Occam Razor itu maksudnya kita nggak perlu melakukan multiplisitas suatu entitas di luar dari yang kita butuhkan. Jadi itu fungsinya reduksionisme. Jadi kayak misalnya salah satu perdebatan di reduksionisme itu yang ada itu tubuh atau kesadaran misalnya. Kesadaran itu bisa direduksi ke tubuh atau enggak sih? Nah, begitu juga dengan konsep kuantitas di sini. Kuantitas di sini bisa direduksi ke konsep bilangan. Bilangan itu yang inheren di dalam kuantitas, atau dia cuma perangkat representasional. Kalau dia cuma perangkat representasional, konsekuensinya berarti bilangan bisa berlaku untuk hal lain yang di luar dari konsep kuantifikasi itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita nganggap itu inheren, berarti kita membatasi bahwa suatu hal yang kuantitatif berarti numeratif kayak gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan konsekuensi dari argumentasi yang pertama yang menyatakan bahwa dengan menyatakan kuantitas itu sekadar perangkat representasi, berarti dia bisa diaplikasikan di luar dari atribut kuantitatif. Kalau lain yang selain itu, berarti dia terbatas. Masing-masing klaim ini mencoba untuk mempertentangkan apakah si atribut kuantitatif ini sebenarnya atribut yang sifatnya sui generis, yang berdiri sendiri, atau dia dapat direduksikan menjadi atribut yang sifatnya kualitatif. Nah, kuantitas di sini mengacu pada semisalnya panjang, lebar, massa, tinggi. Misalnya panjang dari suatu benda tertentu, lebar dari suatu benda tertentu. Nah, jadi bagaimana sih kita bisanya melihat si kuantitas itu sendiri? Karena kan dia seakan-akan trivial, tapi bahkan hanya untuk sekedar mengafirmasi statusnya secara ontologis pun belum salah satu problem yang cukup sulit ya. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mereview dua pemikir utama, khususnya Bertrand Russell sama Joel Michel. Nah, Russell setidaknya membedakan kuantitas itu ke dalam yaitu tiga pandangan. Yang pertama, kuantitas sebagai gagasan yang independen. Kedua, kuantitas sebagai gagasan yang relatif. Dan tiga, kuantitas sebagai absolut, dalam arti relasi langsung yang dianalisis berdasarkan relasi term ketiga. Nah, posisi yang menempatkan kalau kuantitas itu bersifat independen dipegang sama salah satunya itu Wolff dan Michel. Ada lagi Mundi, tapi nggak akan saya bahas di sini. Fokus utama saya nanti di Joel Michel. Wolff berpandangan bahwa kuantitas itu bisa dilihat secara substantif, dan Michel menempatkan atribut numeratif tadi seperti kuantitas tadi dinyatakan eksis secara real di luar dari pengukuran yang kita lakukan. Tapi bertentangan dari itu yang anggap bahwa kuantitas itu bersifat independen, ada posisi yang dipegang dari misalnya namanya Heschok-Cheng sama Bason-Frazen yang menganggap bahwa sebenarnya kuantitas itu selalu relatif terhadap cara kita untuk mengukur suatu hal, relatif terhadap bagaimana skala-skala pengukuran yang kita jadikan acuan untuk mengukur suatu hal tertentu. Nah, Russell dalam posisi ketiga melihat bahwa terdapat ada relasi khusus antara
magnitude dan term yang sifatnya absolut tadi. Oh ya, apa itu magnitude? Magnitude itu artinya adalah relasi lebih dari atau kurang dari yang membandingkan bagaimana dua hal itu bisa diperbandingkan, yang memungkinkan satu hal itu bisa diperbandingkan. Misalnya kita bisa lihat bahwa pohon yang tingginya 10 meter itu jauh lebih tinggi dibandingkan pohon yang tingginya cuma 2 meter. Karena ada satu relasi. Karena ada satu relasi magnitude di situ yang memungkinkan dua hal itu bisa diperbandingkan. Kalau kita rujuk ke Aristoteles, perbandingan tuh karena adanya homonimi, ada kesinonimitas. Jadi kita hanya bisa membandingkan dua hal yang serupa. Gitu. Nah, tapi jelas kan kalau misalnya kita membandingkan misalnya tinggi dua hal, itu menjadi suatu yang jelas kalau kita bisa mengkarakterisasikan tinggi itu sebagai suatu hal yang sifatnya kuantitatif. Tapi kenapa kita nggak bisa membandingkan semisalnya anggaplah dua orang namanya X dan Y, kita nggak bisa mengatakan bahwa X itu lebih manusia semisalnya daripada Y. Sedangkan kita bisa membandingkan misalnya tinggi di antara si dua orang manusia tadi, misalnya si X aku anggap lebih tinggi, berarti dia mempunyai magnitude yang lebih besar dibandingkan si Y. Asumsinya kayak seperti itu. Kenapa sih? Kan ini ya kesulitan-kesulitan untuk mencari asumsi kriteria yang disebut kuantitatif. Kita bisa menyatakan bahwa misalnya tinggi badan itu atribut kuantitatif, tapi kita nggak bisa mengatakan menjadi manusia, misalnya aku lebih manusiawi dibandingkan kamu, misalnya seperti itu. Itu kan nggak bisa kita jadikan kriteria kuantitatif, tapi tinggi bisa dijadikan. Dan kira-kira bagaimana sih kita menetapkan kriteria semacam itu? Mungkin nggak sih kita bisanya memahami kuantitas sebagai kuantitas. Dan tadi salah satu, ketika kita sudah mereview, salah satu acuan yang kita gunakan adalah menggunakan relasi perbandingan lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk berangkat lebih jauh, kita bisa menilik asumsinya Aristoteles, bagaimana sih Aristoteles melihat gagasan mengenai kuantitas. Bagi Aristoteles, kuantitas dipahami sebagai gagasan pengukuran, dan gagasan pengukuran dapat dipahami melalui satu dan hanya melalui satu. Seluruh gagasan bilangan dapat tersingkap. Dengan kata lain, konsep pengukuran menurut Aristoteles tertutup pada gagasan representasi numerik, karena bagi Aristoteles hanya melalui gagasan mengenai pengukuran dapat dipahami melalui gagasan bilangan. Dan hanya melalui itu, gagasan bilangan dapat tersingkap. Dan representasi numerik tersusun dari suatu unit-unit terkecil. Nah, dia menggunakan kata satu tadi. Unit terkecil ini dipahami sebagai suatu substratum atau suatu hal yang mendasari suatu hal yang lain. Terdapat satu unit terkecil yang mendasari, yang sifatnya jauh lebih fundamental, yang menjadi fondasi bagi seluruh hal yang lain. Dan hanya melalui gagasan ini, keseukuran atau relasi kesamaan di antara dua hal tadi, kita misalnya dapat mengatakan bahwa suatu hal itu bersifat kuantitatif, seperti itu. Nah, untuk memperjelas diskusi pada hari ini, kita bisa menilik salah satu pemikir kontemporer, itu Douglas Patterson, yang setidaknya memisahkan fungsi bahasa itu dua, yaitu sebagai ekspresif dan representasional. Fungsi bahasa sebagai ekspresif artinya mengekspresikan pikiran manusia. Fungsi bahasa sebagai representasional artinya terdapat satu representasi tertentu yang selalu bernilai benar. Seperti misalnya ketika aku merepresentasikan suatu gagasan yang ada di dalam pikiranku terhadap dunia, nilai representasinya itu selalu bernilai benar. Nah, dengan menyatakan suatu hal itu ekspresif, berarti sekaligus representasional. Tapi apakah dengan menjamin semua ekspresi itu selalu memuat nilai kebenaran? Nah, ini yang bakal jadi titik berangkat perdebatan dari persoalan representasionalisme, yaitu kaitannya dengan acuan nilai kebenaran dari representasi itu sendiri, atau ya hubungan antara pikiran kita dengan dunia. Karena itu salah satu yang menjadi acuan diskusi kita pada hari ini, dan kaitannya dengan objektivitas dan lain-lain. Titik berangkat representasionalisme terhadap kuantitas diletakkan pada suatu atribut tertentu, sehingga suatu pengukuran dapat dinyatakan direpresentasikan secara kuantitatif ketika ada suatu hubungan isomorfisme, itu artinya kesamaan struktur antara
yang empiris antara yang tadi yang sifatnya empiris seperti misalnya tinggi badan dalam acuan dan misalnya dalam bilangan. Ini kriteria aksioma yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu hal itu bersifat uh, uh, merepresentasikan suatu hal yang lain. Saya nggak akan masuk ke dalam detailnya. Sebenarnya ini cuma buat nunjukin kayak misalnya A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Aku tahu bahwa A itu lebih besar dari C gitu. Kalau koneksi berarti selalu ada ukuran lebih dari atau kurang dari di antara A dan B. Terus sebenarnya ini sih buat nunjukin hal itu. Kenapa aku bisa menyatakan adanya ukuran? Karena misalnya dia ada antara arbitrary apapun itu, aku bisa menyatakan A lebih dari B dan B lebih dari C ketika A itu pasti lebih dari C dan koneksi selalu ada hubungan. Asosiativitas itu ini kaitannya sama kayak misalnya penjumlahan. Karena nanti penjumlahan itu selalu jadi acuan tolak ukur dari kuantifikasi. Kayak misalnya A ditambah dalam kurung B ditambah C, ekuivalen, ini maksudnya ekuivalen dengan A tambah B, B tambah C. Gitu. Monotonisitas itu ketika misalnya kita nambah ada satu hal yang arbitrer, misalnya jika aku mengatakan A lebih dari B, maka misalnya aku menambah kriteria arbitrer, misalnya C. Jadi kayak misalnya satu pensil panjangnya 10 cm, lebih besar dari pensil lain yang panjangnya 5 cm. Terus kalau misalnya aku tambahkan dengan hal lain yang arbitrer, misalnya aku perpanjang dengan pensil lain yang misalnya 3 cm dan ini C-nya juga 3 cm, aku tahu bahwa A ditambah C itu lebih dari B ditambah C gitu. Bahkan sekalipun urutannya diubah, hasilnya tetap sama. Monotonisitas itu hanya untuk menjamin ketika misalnya kita tambahkan satu hal kriteria yang sifatnya arbitrer. Nah, Archimedean fungsinya itu untuk menetapkan hal kalau pengukuran ini diajukan pada hal yang sifatnya finite. Jadi pengukuran dalam hal ini bentuknya diskret. Oh ya, Aristoteles sendiri kan membedakan antara dua bentuk pengukuran, antara yang sifatnya diskret, yang sifatnya terbatas, finite, kayak 1 sampai selalu terbatas, dan satu lagi yang sifatnya kontinu, bergerak terus menerus. Archimedean itu fungsinya untuk membatasi kalau pengukuran dalam hal ini selalu bisa dijelaskan secara finite. Saya nggak akan masuk ke dalam detailnya. Ini hanya untuk menjelaskan satu kriteria representasi bagi suatu hal dapat dinyatakan bersifat kuantitatif berdasarkan relasi hubungan magnitude lebih besar dari kurang dari dan hubungannya dengan aditif prinsip penambahan yang ini bakal dijadikan kriteria untuk penetapan suatu hal itu dapat dinyatakan terrepresentasi ke dalam bilangan. Nah, kalau kalian baca dalam salah satu bukunya Bertrand Russell yang judul Meaning of Magnitude, Russell membedakan dua bentuk kuantitas, yaitu kuantitas magnitude dan multitude. Magnitude adalah kuantitas yang jatuh setidaknya dua objek memiliki relasi. Atau dengan kata lain, pengukuran dalam hal ini hubungannya dengan relasi lebih dari atau kurang dari. Bukan berdiri sebagai numerik, tapi sebagai relasi. Nah, terus kuantitas multitude artinya mengacu pada representasi numerik, seperti misalnya ada 10 apel, ada 5 apel, dan sebagainya macamnya. Kuantitas merupakan titik acuan bagi pengukuran suatu objek, sedangkan magnitude merupakan keluasan atau ekstensi dari suatu objek. Russell berpendapat bahwa magnitude lebih abstrak dibandingkan dengan kuantitas, karena kuantitas lebih konkret, sedangkan karena magnitude acuannya adalah relasi. Kondisi suatu atribut dapat dinyatakan bersifat kuantitatif adalah setidaknya memiliki relasi properti refleksif, simetri, atau transitif. Refleksif itu maksudnya jika ada suatu A yang lebih besar dari A dinyatakan sama dengan A jika A lebih besar dari A dan sebagainya macamnya. Terus simetri ya kalian bisa cek sendiri jika A lebih besar dari B dan B lebih lebih besar dari B lebih besar dari A, maka A sama dengan B. Transitif tadi yang sudah saya jelaskan, jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Ini sebenarnya untuk kriteria bagaimana suatu hal itu dapat dinyatakan ekuivalen.
Kuantitas dapat dinyatakan equal jika dan hanya jika kuantitas memiliki magnitudo yang sama. Jika dua hal tadi memiliki hubungan yang sama, hubungan lebih dari kurang dari yang sama, maka dua hal dinyatakan ekuivalen, dinyatakan sama. Ini untuk menyatakan kriteria. Kenapa sih kita bisa menyatakan dua objek bisa memiliki kuantitas yang sama? Nah, ada beberapa kriteria yang dapat kita nyatakan untuk menyatakan kondisi-kondisi di atas. Pertama, si objeknya ini harus unit, dia tidak dapat terbagikan dan tidak dapat diperluas. Jadi struktur atomik ya, dan dia tidak memiliki magnitudo. Jadi si A-nya tadi ya dia A tidak memiliki relasi terhadap dirinya sendiri. Dia tidak dapat dibagi dan tidak dapat diperluas. Nah, jika objeknya itu multiple, maka penyusun dipisahkan berdasarkan objek silangan yang memiliki ekstensi dan bagian. Dia memiliki satu keluasan tertentu dan memiliki bagian-bagian tertentu karena dia multiple, dalam arti banyak ya. Jadi dia memiliki satu keluasan dan dia memiliki bagian. Karena di sini Euclidean, jadinya asumsinya keseluruhan lebih besar daripada bagian dan semacamnya. Ini sebenarnya cuma untuk menetapkan kriteria bagi si kuantitas itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu yang cukup intens, yaitu diajukan sama Michel. Karena Michel tertarik dengan pengukuran dalam psikologi. Sejauh apa sih hal-hal yang sifatnya personal, bersifat subjektif ini dapat direpresentasikan ke dalam hal yang sifatnya kuantitatif, ke dalam bilangan tadi. Karena Michel mencoba untuk menyimpan gagasan kuantitas, menyimpan kata kuantitas itu sendiri. Karena selama ini suatu hal yang sifatnya kuantitatif selalu dalam sains selalu direduksi ke masalah pengukuran sehingga hal yang sifatnya kuantitatif tidak bisa berdiri, tidak dapat berdiri terhadap suatu objek itu. Itu yang coba diangkat oleh Michel sehingga dia menempatkan kuantitas dalam penyelidikan relasional. Apa sih yang dimaksud dengan penyelidikan relasional? Penyelidikan relasional artinya di antara dua objek itu harus dirangkai berdasarkan suatu relasi tertentu. Nah, model pengukuran umumnya yang dilakukan di dalam psikologi setidaknya harus menempatkan setidaknya dua variabel yang dapat diukur secara bersamaan. Nah, ini yang disebut sebagai pengukuran conjoint, pengukuran yang dilakukan secara bersamaan. Umumnya dilakukan untuk mengukur kadar kecerdasan seseorang. Namun, sejauh apa sih kita bisa menetapkan satu acuan atribut satu dimensi yang bisa digunakan sebagai basis untuk merepresentasikan hal-hal yang sifatnya subjektif tadi, yang sifatnya psikologis tadi, seperti misalnya kecerdasan seseorang, atau misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tadi ke dalam bilangan. Itu kan yang jadi permasalahan di sini. Bagaimana sih kita bisa menangkap atribut tadi ke dalam hal yang ke dalam struktur kuantitatif atau ke dalam bilangan itu sendiri. Nah, untuk menginvestigasikan masalah ini, Michel mencoba untuk menetapkan gagasan kuantitas dengan mengakomodasikan kuantitas dalam praktik psikologi dengan menginvestigasi ke ranah pengukuran yang dilakukan secara bersamaan tadi. Jadi artinya ada dua variabel yang coba diukur secara bersamaan. Umumnya parameter yang digunakan adalah dengan acuan bagaimana si agen diminta untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, hal ini dilakukan dengan misalnya membedakan antara tes homogen dan tes non-homogen. Homogen, misalnya pengasosiasian hal yang sifatnya sama dan non-homogen, itu sebaliknya. Nah, nanti kita mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai kemampuan umum yang misalnya tidak bergantung kepada hasil-hasil yang muncul dari nilai-nilai tes yang sudah dilakukan di dalam mencoba untuk mengukur hal-hal sifatnya subjektif tadi. Nah, masalahnya kan acuan Michel di sini, kalau kita lihat dari aksioma yang kedua yang kaitannya asosiativitas, berarti ada satunya struktur aditif, ada satu struktur tambahan yang ketika dia ditambahkan dengan apapun nilainya tetap sama. Yaitu, nah bagaimana sih kita bisa mendiferensiasikan antara bagaimana kita bisa mengatakan ternyata ada variabel lain yang di luar dari pengujian eksperimen yang kita lakukan dan ternyata dia juga mendeterminasikan pengujian yang kita lakukan ini. Bahasa sederhananya, bagaimana kita misalnya mengendalikan
kemungkinan adanya faktor lain yang ternyata mempengaruhi hasil diagnostik terhadap pengukuran tadi. Karena itu kesulitannya adalah mencari si basis dari si basis dari mengkuantifikasikan kecerdasan tadi. Kalau misalnya di psikologi kan dia mencoba untuk menilainya berdasarkan hasil nilai tes. Tapi bagaimana ada kemungkinan lain yang ternyata nggak muncul di luar dari nilai tes. Kan kesulitannya adalah mengukur atribut satu dimensi. Itu yang jadi kesulitan-kesulitan dalam menetapkan basis dari si teori untuk penetapan masalah representasionalisme di kaitannya dalam kasus psikologi. Kurang lebih begitu. Selanjutnya di bagian akhir saya mencoba untuk menjelaskan perkembangan metafisika saat ini yang selalu sensitif terhadap perangkat metodologis yang kita gunakan. Dalam arti satu perangkat konseptual tertentu bergantung dengan bagaimana caranya kita melihat suatu masalah tertentu. Di diskusi kali ini saya mencoba untuk menunjukkan fokus utama saya di dua pemikir, yaitu Bertrand Russell sama Michel, yang mencoba untuk menginvestigasikan gagasan mengenai kuantitas. Bagaimana mereka melihat masalah ini. Russell yang misalnya menetapkannya terhadap relasi term ketiga, atau dalam kata lain dengan relasi perbandingan, dan Michel yang melihat dengan harus menetapkan satu atribut, satu dimensi yang dijadikan acuan di dalam representasi tadi. Asumsinya Michel yaitu dia membutuhkan apa yang disebut sebagai rasio yang nanti dia jadikan acuan untuk pengukuran tadi. Acuan hal yang dia bisa dinyatakan, direpresentasikan sebagai kuantifikasi. Tapi seperti tadi yang kita lihat, beberapa kesulitannya itu adalah menetapkan satu atribut tertentu yang bisa jadi tolak ukur. Seperti misalnya gini, kalau mengukur pedas kan kita tahu dia subjektif ya. Dia biasanya kalau para ahli sendiri menggunakan salah satu ini kimiawi yang bernama capsaicin yang buat mengukur tingkat kepedasan. Tapi apakah itu bisa menjamin ada titik fix point di situ yang selalu dapat dijadikan acuan dalam penempatan yang sifatnya sebagai acuan yang sifatnya kuantitatif tadi itu sendiri gitu loh. Bagaimana kemungkinan kita untuk misalnya menjamin si kuantifikasi, menjamin suatu hal itu terkuantifikasi dan parameter yang kita gunakan itu dapat bersifat fix. Nah, ini beberapa kesulitan yang dihadapi oleh para representasionalisme. Nah, nanti ada beberapa lawannya, yaitu operasionalis, yang menganggap kalau sebenarnya nggak ada yang fix, nggak ada yang stabil di dalam pengukuran itu sendiri gitu loh. Dan semua sifatnya konstitutif dengan penggunaan parameter atau skala yang kita gunakan. Tapi nggak akan saya bawa terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita ingin diskusikan mengenai persoalan itu, mungkin bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Jadi kalau saya simpulkan dari diskusi hari ini, kan kita tadi punya intinya ada dua permasalahan yang kita coba untuk diskusikan. Yaitu pertama tentang definitif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kita bisa menyatakan suatu hal itu terkuantifikasi? Umumnya suatu hal bisa dinyatakan terkuantifikasi jika dia dinyatakan ke dalam suatu bilangan. Itu jawabannya. Kedua, apakah bilangan itu sendiri pada akhirnya bersifat inheren? Di sini setelah kita lihat posisi representasionalisme menganggap bahwa bilangan dilihat sebagai suatu perangkat representasi dari suatu hal yang bersifat kuantitatif. Terus ketika kita lihat prioritas ontologisnya, relata atau misalnya individunya atau relasi yang dibangun di antara keduanya, jawabannya kita lihat ya, yang kita berikan dalam paparan pada hari ini adalah prioritas ontologisnya yang jauh lebih fundamental adalah relasi, terutama ketika kita melihat di dalam sebagai manifestasi dari si kuantifikasi itu tadi. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Aino udah memaparkan materinya dengan sangat
sangat sangat jelas ya, udah dipaparkan sedemikian rupa tadi. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi diskusi. Teman-teman ada yang mau nanya atau mau menanggapi atau menyanggah juga boleh. Silakan, boleh open mic atau di chat juga boleh. Silakan, ada mungkin yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mungkin belum ngerti atau gimana gitu. Silakan. Kalau ada term-term yang misalnya kurang jelas, mungkin bisa ditanya lebih jauh, atau misalnya kalian tertarik nih, sebenarnya sejauh apa sih hal-hal yang sifatnya psikologis itu bisa direpresentasikan ke dalam hal yang sifatnya kuantitatif. Misalnya kalian mau menanyakan soal objektivitas itu juga boleh. Silakan. Nah, ya. Silakan, ada yang ingin bertanya mungkin. Boleh banget. Ya. Atau mungkin aku mau nanya ya, Mas. Iya, silakan. Aku nggak tahu di sini. Ya, ini aku nggak tahu masih dalam konteks atau enggak. Cuma aku pas pertama baca paper ini benar juga gitu. Aku belum pernah mikirin ini. Aku nggak tahu ini pertanyaannya masih dalam konteks atau enggak. Tapi kan tadi sempat di-mention bahwa suatu hal bisa terkuantifikasi kalau misalnya di apa namanya dilambangkan oleh bilangan ya. Itu aku mikir kan misalnya ada aja satu momen di mana orang menggambarkan suatu ukuran benda misalnya besar, misalnya panjang papan tersebut, misalnya papan bla 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 gitu. Orang misalnya bisa aja orang nanya gitu, panjang papan itu berapa sih? Segimana sih panjang papan itu? Gitu. Oh, itu sepanjang tali rafia itu. Nah, jadi ada objek lain yang dianggap sama panjangnya sama papan itu. Itu menurut Mas Ainu termasuk representasi kuantitatif gak? Kan kuantitatif itu kayak tadi sempat dijelasin panjang lebar bla 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 gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin Wow, pertanyaannya menarik. untuk membuka. Iya, iya itu bisa dianggap sebagai apa namanya? Dianggap sebagai pengukuran yang sifatnya lebih ke ini sih, daripada ke kuantitatif, itu lebih sifatnya apa sebutannya? Analog itu pengukuran yang sifatnya analog, karena kita harus membutuhkan objek lain yang analog, sifatnya analog dengan pengukuran yang awal. Karena kuantitatif di sini kan acuannya apa namanya? Acuannya adalah bilangan. Kayak gitu sih. Kan yang jadi perdebatan kan apakah bilangan itu inheren di dalam kuantitas atau enggak. Jadi kalau itu jawabanku adalah dia analog. Kan kita memang punya kecenderungan untuk ini ya, mengasosiasikan suatu hal dengan hal yang lain. Dan itu jadi salah satu cara kita untuk misalnya memahami realitas. Itu dengan mencari objek-objek yang sifatnya analog, yang kurang lebih sama, yang punya struktur yang sama, yang nanti kita gunakan untuk mengasosiasikan hal itu, yang untuk memahami satu hal. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, gitu. Oke, terima kasih Mas Inu. Mungkin ada yang mau nanya lagi mungkin? Yang menanggapi mungkin? Ada yang mau menanggapi? Atau mungkin ada yang mau jawab pertanyaanku tadi? Mungkin bisa apa aja boleh. Langsung open mic atau di chat juga boleh. Kalau misalnya nggak bisa open mic. Silakan. Ada mungkin. Jadi sebenarnya diskusi ini karena ini sih ya, aku punya ketertarikan dengan hubungan antara ya seperti mahasiswa filsafat pada umumnya, aku tertarik dengan konsep kebenaran gitu. Sejauh apa suatu hal itu bisa kita nyatakan kebenaran gitu. Tapi dibandingkan mendefinisikan kebenaran, aku tertarik dengan menggunakan parameter apa yang misalnya kita gunakan untuk menjadi acuan kita untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Jadi salah satu acuan di sini adalah kuantitas, yaitu pengukuran. Itu kaitannya dengan sifatnya terukur. Kurang lebih itu sih kenapa aku tertarik sama diskusi hari ini. Nah, terus karena kita tahu kuantitas itu sebagai suatu hal yang esensial, terutama di dalam sains saat ini, kayaknya nggak pernah ada yang bicara kuantitas sebagai kuantitas, tapi selalu direduksi ke hal, ada parameter tertentu yang kita gunakan sebagai acuan kenapa hal itu bisa terukur. Kayak misalnya,
ketika misalnya aku mengatakan tingkat kepuasanku terhadap kinerja pemerintah misalnya, selalu ada hal-hal konkret yang misalnya jadi acuan kita untuk menyatakan tingkat kepuasan kita. Seperti misalnya, ada proyek yang baru selesai, itu kan selalu, atau enggak misalnya intensitas kesenangan, kepuasan kita. Itu yang selalu jadi hal-hal yang yang jadi acuan. Tapi kan dengan menyatakan itu kan kita mereduksi itu terhadap hal yang lain ya, sehingga gagasan-gagasan yang sifatnya kuantitatif tadi ini nggak tertangkap, tapi selalu ada hal lain yang digunakan untuk menjelaskan hal yang sifatnya kuantitatif itu sendiri. Itu sih kenapa aku tertarik dengan diskusi mengenai kuantitas itu sendiri. Apalagi kan kan kadang-kadang kalau kita baca Aristoteles tuh kayak kita nerima gitu aja, oh iya kuantitas itu salah satu kategori yang penting gitu. Atau misalnya kita bacakan kan juga kan ngebedain antara dua bentuk kuantitas itu yang ekstensif dan intensif magnitude. Ekstensif itu artinya kuantitas dalam pengertian fisik, seperti misalnya panjang, tinggi, lebar, keluasan. Terus intensif itu kaitannya hal-hal yang sifatnya subjektif, kayak semisalnya sentuhan kulit ketika kita merasakan panas tertentu, atau misalnya pleasure, kenikmatan, itu hal-hal yang sifatnya pengukuran yang sifatnya intensif magnitude gitu. Tapi bagaimana parameter yang misalnya kita gunakan untuk misalnya mengukur itu, dan acuan-acuan apa yang misalnya kita bisa memahami. Dan saya rasa konsep pengukuran itu hal yang cukup penting gitu. Konsep kuantitas itu sendiri merupakan gagasan yang cukup esensial. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada term-term yang misalnya, kalau term-term yang kurang paham juga nggak apa-apa kok. Kalau misalnya kalian nggak tahu yang dimaksud dengan associativity itu artinya apa sih, atau misalnya ada term-term yang kalian nggak paham, yang maksudnya refleksif itu apa, terus kenapa di sini pakai matematika, kayak gitu, silakan. Iya. Udah lama nggak belajar matematika, ketemu di sini. Iya mungkin silakan. Nggak, term-term yang belum ngerti. Aku mau nanya dong mas, isomorfis itu apa sih? Aku waktu itu belum. Kesamaan struktur. Isomorfis itu artinya ada kesamaan struktur. Kayak misalnya, aku menyatakan bahwa kata pohon yang ada di pikiranku dengan yang ada di dunia itu isomorfik. Artinya ada kesamaan struktur yang ada di dalam pikiranku dengan yang ada di dunia gitu. Jadi intinya ini gagasan. Ini salah satu konsep di matematika. Karena matematika itu kan tertarik dengan ini ya, hubungan transformasi, terus ekuivalensi, kesamaan gitu loh. Jadi mereka mencoba untuk membangun berbagai macam variasi konsep kesamaan. Jadi nggak cuma sama konsep sama dengan, tapi ada konsep isomorfism, homomorfism. Itu maksudnya untuk ngebedain konsep kesamaan. Jadi ini konsep kesamaan yang jauh lebih lemah, karena kesamaan di sini yang dimaksud artinya kesamaan struktur, bukan kesamaan dalam arti kayak misalnya gini, aku menyatakan bahwa 2 gelas itu sebagai suatu hal yang sama karena itu adalah satu gelas yang satu, bukan dalam artian seperti itu sih. Isomorfisme itu artinya kesamaan dalam artian struktur. Kan kita bisa aja bilang ya, kalau semisalnya bintang pagi atau morning star itu evening star itu bintang senja. Padahal itu merujuk pada Venus. Kan mesti kalau dalam asumsi itu kan dua hal dianggap sama ketika dia merujuk kalau dua hal itu adalah satu hal. Kalau isomorfism ini lebih kayak kesamaan tapi dalam arti kesamaan struktur. Kayak gitu. Jadi kita punya berbagai macam variasi untuk misalnya menjelaskan suatu hal itu, kenapa ada dua hal itu sama kayak gitu. Oke. Terima kasih mas. Ini ada pertanyaan dari Mulia Fernanda. Kak, kalau misalnya objektivitas adalah kuantitas, terus kuantitatif bisa jadi kualitatif, yang mana katanya kualitatif itu subjektif, apakah bisa dibilang kalau objektivitas bisa berubah jadi subjektivitas? Dan apa bisa hal sebaliknya terjadi? Silakan mas dijawab. Pertanyaannya menarik. Kalau kuantitatif itu bisa dirubah jadi kualitatif, apakah otomatis itu jadi hal yang sifatnya subjektif? Pertama kita coba lihat tolak ukurnya dulu ya. Apa yang kuantitatif dan apa yang kualitatif? Semisalnya kita punya parameter tinggi tertentu. Sebagaimana suatu hal itu misalnya kita anggap kalau suatu hal itu tinggi. Misalnya suatu gedung baru bisa kita anggap tinggi ketika misalnya tingginya 30 meter lah semisalnya. 30 meter. Terus
Di 30 meter itu kita jadikan kualitas, berarti itu ketinggian. Apakah lantas konsep tinggi atau ketinggian itu sendiri itu bersifat subjektif? Aku rasa nggak otomatis dia subjektif, tapi karena lagi-lagi karena kita nggak punya ini ya gagasan yang univokal tuh artinya satu, kita nggak punya gagasan yang tunggal soal yang dimaksud dengan kualitatif. Kan kualitatif bisa aja kalian menganggap itu sebagai suatu kualitas tertentu, kayak misalnya tinggi. Kalau tinggi doang, apakah itu bisa dianggap subjektif? Aku rasa enggak. Tapi dia punya acuan yang lebih jelas, dia punya acuan parameter yang lebih konkret. Kayak misalnya gini, gedung itu tinggi. Kan aku nggak tahu toh apa yang dimaksud tinggi di sini. Bisa aja 1 meter itu tinggi, atau misalnya 30 meter itu tinggi. Karena di sini aku nggak punya parameter yang jelas terhadap kenapa suatu hal itu bisanya dianggap. Itu sih yang aku maksud sebagai kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kesimpulannya, apakah bisa yang objektif itu berubah menjadi hal yang subjektif, dan apa bisa sebaliknya? Kalau misalnya di luar dari pertanyaan yang tadi, di luar dari pertanyaan kualitatif ke kuantitatif ke kualitatif, apakah bisa? Ya, jawabannya bisa. Kayak misalnya kamu nganggap bahwa tingkat kepedasan tertentu itu baru kurasakan sebagai pedas, atau misalnya kenikmatan kan kita mengasumsikan selalu ada fixed point, titik yang sifatnya tetap, bagaimana suatu makanan itu bisa dianggap enak. Tapi lagi-lagi titik itu juga bisa berubah, misalnya tergantung parameter tertentu yang sifatnya kayak gitu sih. Lagi-lagi ada tergantung acuan yang kita gunakan. Jadi kalau apa yang objektif bisa berubah jadi subjektif. Kan kalau kita misalnya membilangkan enak dalam skala 9, itu kan objektif. Tapi ketika subjektif, ketika kita misalnya mendeskripsikan. Jadi yang objektif itu ketika dia misalnya dari angka 1 sampai 10, aku nulis parameternya dia 9. Kalau yang subjektif kita mendeskripsikan, misalnya tekstur tertentu. Dia memuat suatu tekstur tertentu, kayak gitu. Jadi aku rangkum ya jawabannya. Apakah ketika kuantitatif itu bisa jadi kualitatif, otomatis dia subjektif? Jawabannya tergantung definisi dari kualitas yang kita tetapkan di sini. Dan kalau misalnya dibilang iya, dia bisa. Kedua, apakah yang objektif bisa berubah jadi yang subjektif? Bisa. Yang objektif tadi misalnya parameter 9, ubah jadi deskripsi, dan dari deskripsi bisa kubah jadi ke parameter bilangan. Kurang lebih itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Aldin Aswari, apakah kata berhinggaan termasuk kuantitas? Oh, boleh aku jawab ini. Gimana, moderator? Oh, boleh silakan. Oke. Kan siapa namanya, Aristoteles kan ngebedain dua bentuk ini ya, kuantitas antara yang kontinu, yang sifatnya kontinu, dan yang sifatnya diskrit. Kalau kata berhinggaan itu diasumsikan sebagai yang kontinu, jadi jawabannya ya dia bisa dianggap sebagai ukuran. Karena dia nggak ada batasan acuan tertentu di mana suatu hal itu bisa dianggap terukur. Karena kalau misalnya kita lihat di praktik sains asli, kayak misalnya dalam pengukuran gerak laju partikel, misalnya, kan dia ada infinitesimal. Jadi dia kecil, saking kecilnya kecil banget. Nah, itu bagaimana cara dia ditetapkan di dalam skala pengukuran. Beberapa justru ketika realitas fisik yang bisa diasumsikan diskrit, kadang-kadang justru diasumsikan di dalam fungsi yang sifatnya kontinu. Kayak kalau kalian belajar matematika itu, dari fungsi limit, kayak misalnya menggunakan simbol sigma sum, itu bisa diubah ke misalnya integral. Itu biasanya. Jadi apakah kata berhinggaan termasuk di dalam kuantitas? Ya, dia kuantitas dalam pengertian kontinu. Selanjutnya, apakah tetap ada walaupun tidak ada yang diukur? Jelas mungkin ini berkaitan sama ini ya, relasi dan relata. Maksudnya tidak ada yang diukur kan berarti maksudnya objek yang diukur ya. Aku coba interpretasikan kalau yang dimaksud tidak ada yang diukur itu sebagai objek yang diukur. Apakah misalnya dia tetap memuat suatu derajat atau skala tertentu ketika misalnya tidak ada objek yang diukur? Jawabannya bisa. Ketika yang dianggap lebih fundamental itu relasi. Jadi tetap ada hubungan ketika kita misalnya kaitannya sama
hal-hal yang sifatnya relasional itu tetap dalam acuan itu tetap bisa dianggap konsep itu tetap bisa dinyatakan diukur, karena kalau di fisika asli itu struktur itu kan nggak dianggap ini ya, apa namanya, partikel itu sendiri kan nggak dianggap sebagai entitas ya, bukan dianggap sebagai objek, tapi dianggap sebagai struktur, dan kita tetap bisa, walaupun partikelnya sendiri nggak terdeteksi nih, tidak ada objek yang diukurnya, tapi yang kita lihat kan gerak strukturnya, gerak laju, kurang lebih gitu sih. Itu kalau aku interpretasikan, tidak ada yang diukur sebagai individu, karena nanti bukan objeknya tapi strukturnya. Oke, terima kasih Mas Ainu. Ini ada pertanyaan lagi dari Albertus Arya Setu. Izin aja Mas Ainu, berangkat dari kacamata apakah ada relasi antara ontologi kuantitatif dengan ontologi monistik? Jujur aku nggak tahu kalau misalnya apakah dua-duanya punya relasi yang sesignifikan itu antara ontologi yang sifatnya monistik dengan kuantitatif, karena di sini kita mencoba untuk menginvestigasi hal-hal atribut kenapa suatu hal itu memiliki satu atribut kuantitatif tertentu gitu. Kalau monistik itu kan seperti misalnya fisikalisme atau semisalnya materialisme yang menganggap bahwa segala hal itu sifatnya material, kayak misalnya kesadaran bisa direduksi. Kalau misalnya di dualisme, aku melihat kalaupun kita melihat di dualisme adanya misalnya kamu memisahkan antara kesadaranku dengan tubuh, aku lihat kalau sebenarnya ontologi kuantitatif ini juga tetap bisa dipertahankan. Aku nggak pernah baca bukunya Katsov, terus jadi nggak tahu apa namanya. Tapi yang aku tahu sih ontologi kuantitatif ini nggak ada maksud sebagai dia kajian yang di luar dari perdebatan monistik ataupun dualis. Dia di luar dari perdebatan apakah ontologi yang kita pegang itu monistik yang sifatnya satu, kayak misalnya materialisme kah, atau idealis kah, atau misalnya dualis kayak misalnya model-modelnya Descartes, atau kalau yang lebih kontemporer itu Chalmers misalnya. Karena aku di luar perdebatan kuantitas itu, di luar dari perdebatan itu. Karena yang dipermasalahin di sini tentang atribut kuantitatif itu sendiri, bisa nggak sih kita menangkap gagasan itu, dan kira-kira apa parameter yang kita gunakan untuk mengidentifikasikan hal yang sifatnya kuantitatif itu. Kurang lebih begitu. Jadi ini perdebatan yang sama sekali berbeda ya antara ontologi monistik dan ontologi kuantitatif. Tapi kalau ditanya apa punya konsekuensi, aku rasa jelas dia punya konsekuensi tertentu tergantung dengan ontologi kuantitatif yang kita pegang. Semisalnya model, kalau yang lagi tren sekarang itu kan Hume, dipegang sama Hume yang tendensinya lebih ke empiris. Jadi seluruh pengukuran itu direduksi ke seluruh atribut kuantitatif itu direduksi ke gagasan-gagasan mengenai pengukuran. Kayak semisalnya tergantung alat yang kita gunakan, tergantung prinsip operasional yang kita gunakan. Itu sih ya. Jelas dia punya konsekuensi. Tapi kalau semisalnya dia apakah ini punya hubungan langsung, dulunya nggak punya hubungan langsung, tapi dia jelas punya konsekuensi terhadap ontologi yang kita pegang. Lebih begitu. Oke, ya, mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan, atau menanggapi, nggak apa, apapun, silakan. Boleh on mic, boleh lewat chat, nggak apa, bebas. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Ini ada nih dari Aldina Sori, struktur yang dimaksud dalam partikel itu yang bagaimana ya? Sebab partikel diperoleh dari partikel lain yang ditimbulkan sehingga diperoleh partikel baru. Dari tumbukan tersebut didapatkan informasi seperti massa partikel dan spin partikel yang dinyatakan dalam kuantitas. Silakan Mas Ainu. Iya.
Jadi yang aku maksud sebenarnya bukan sebagai individu partikel di sini, bukan sebagai individu ketika kita membicarakan tuh bukan untuk menyatakan dari spin partikel itu untuk menyatakan suatu kuantitasnya. Enggak, bukan berarti si partikel itu nggak dianggap sebagai individu. Yang aku maksud tuh itu. Struktur di sini maksudnya pattern karena dia memuat suatu pattern tertentu, membentuk suatu pola. Ini akan disebut sebagai simetri gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang aku maksud sebagai struktur tuh kayak gitu. Partikel nggak dianggap sebagai individu, tapi sebagai struktur. Yang struktur yang dimaksud kayak pattern, pola yang disusun terhadap hal itu. Makanya nanti ketika kita melihat gerak laju dari tumbukan partikel yang bentuk dan dari informasi tumbukan tadi itu yang lalu kita melihat mengukur ya kuantitasnya, kita kan nggak ngelihat si partikel itu sebagai individu kan, kita nggak ngelihat partikel itu sebagai individu tapi sebagai struktur kayak gitu sih. Makasih. Oke. Jadi partikel itu suatu struktur ya justru ya. Terus yang menyusun struktur itu apa, Mas? Menyusun struktur itu sendiri. Struktur itu dianggap sebagai suatu hal yang fundamental kalau di dalam pandangan realisme struktural. Jadi yang kan kita tarik dengan apa yang paling fundamental ya. Jadi justru struktur itu bukan disusun atas relata. Kan ada antara relasi sama relata ya. Jadi yang lebih fundamental itu justru relasinya gitu. Bukan relatanya, bukan entitasnya. Jadi dia nggak perlu hal lain yang menyusun hal itu gitu. Jadi strukturnya itu dianggap jadi jauh lebih paling fundamental gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Boleh bertanya atau menanggapi, silakan berpendapat apapun. Ada? Barangkali ada yang kurang jelas bisa dikonfirmasi juga boleh kok. Ya, ya. Silakan. Apapun. Kalau nggak ada aku mau ngasih nambahan sih. Di paperku kan aku ngomongin masalah perangkat konseptual ya. Boleh sih. Aku nggak ngejelasin lebih jauh, tapi intinya yang dimaksud modal di sini tuh artinya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai modalitas kayak misalnya keniscayaan atau posibilitas. Dan itu cukup jadi mulai tren sekarang ketika kita mencoba membicarakan diskursus metafisika kayak misalnya membicarakan kesadaran. Kesadaran itu sebenarnya identitasku itu niscaya atau enggak sih? Apakah identitas itu sifatnya kontingen? Kurang lebih ketika kita menggunakan perangkat modalitas gitu ke dalam ketika kita mencoba untuk mengkaji misalnya masalah problem identitas, kan salah satu perkembangan dalam diskursus modal itu hubungannya sama relasi aksesibilitas dengan terhadap dunia-dunia kemungkinan. Jadi ketika kita yang dimaksud dengan relasi aksesibilitas itu anggaplah kamu bisa membayangkan satu kemungkinan bisa membayangkan satu dunia-dunia yang mungkin tertentu kan. Kayak misalnya bagaimana jika saya bukan mahasiswa UGM tapi ternyata saya mahasiswa UI misalnya kayak gitu. Kita bisa membayangkan kemungkinan hal itu. Terus kalau misalnya ada di dunia kemungkinan saya bukan mahasiswa UGM dan ternyata saya mahasiswa UI, apakah saya tetap saya gitu? Apakah itu tetap niscaya gitu? Kayak gitu. Itu juga jadi pengaruh bagaimana acuan bagaimana caranya kita seperti itu. Oke. Terima kasih Mas, tambahannya sangat bermanfaat. Ada mungkin yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada mungkin mau ditutup aja atau gimana Mas? Ya
Nggak apa-apa, boleh. Terserah sih. Terserah moderator. Boleh, Mas. Ya mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup aja, nggak apa ya Mas ya. Mungkin Mas bisa kasih closing statement dulu sebelum ditutup. Mungkin nanti Oke, ada yang mau bertanya, akan kita bertutup. oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman LSF Kogito yang telah mengizinkan saya untuk mendiskusikan paper saya pada hari ini. Eh, Apa namanya? Maaf kalau mungkin temanya sangat-sangat jauh dari ini ya. Apa namanya? Tren-tren sekarang. Saya cukup tertarik dengan hal-hal yang sifatnya matematis, dan ini mungkin karena saya menganggap ini cara terbaik kita untuk berfilsafat, dan saya nggak tahu sih bagaimana kali trennya sekarang, tapi ya saya mencoba untuk menawarkan wacana-wacana ini, dan kita mencoba untuk melihat ya hal-hal yang sifatnya lebih sederhana ya, karena kan kuantitas itu cuma dianggap sebagai kategori doang kalau oleh Aristoteles, dan Kant juga melakukan hal yang sama gitu di antara 4 kategorinya kan. Dan saya harap ini bisa membantu kalian ya, seenggaknya ada hikmah yang bisa kalian ambil dari diskusi pada hari ini untuk terutama kalian yang tertarik dengan masalah objektivitas dan kebenaran. Kurang lebih itu. Terima kasih sebesar-besarnya, dan saya bersyukur hidup di lingkungan filsafat yang cukup produktif, dan saya harap selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan lebih efektif. Lebih itu aja. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang clear. Makasih. Ya, sebelumnya Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi ternyata Mas dari Mas Bagas. Oke. Ya, berhubungan dengan struktur, apakah bisa menentukan suatu kuantitas berdasarkan intuisi tanpa bukti konstruktif? Karena yang saya tahu, ada yang mengemukakan bahwa teorema nilai tengah juga dapat dibuktikan dengan menggunakan kode analisis non-standar, atau bahkan ada juga limited principle of omniscience atau LPO. Boleh silakan Mas dijawab. Menentukan kuantitas, karena sepembacaanku hal-hal yang sifatnya kuantitatif itu sendiri selalu sifatnya konseptual. Dengan kata lain selalu membutuhkan konseptualisasi tertentu. Kalau misalnya intuisi didefinisikan dia nggak memuat satu konseptualisasi tertentu, dengan kata lain kuantitas nggak bisa ditetapkan berdasarkan intuisi. Jadi nggak ada penetapan konstruktif tertentu. Jadi kesimpulannya, apakah menentukan kuantitas di luar berdasarkan intuisi? Jawabannya nggak bisa di dalam acuan di sini, karena kuantitas selalu membutuhkan satu acuan konseptualisasi tertentu. Yang kedua, bisa dibuktikan menggunakan metode analisis non-standar, bahkan ada. Saya nggak yakin dengan analisis non-standar itu bisa dinyatakan berdasarkan hal-hal yang sifatnya intuitif, atau mungkin kita punya acuan yang berbeda mengenai yang dimaksud dengan analisis analisis non-standar. Karena analisis non-standar yang saya tahu itu berkaitan sama ini ya, di aritmatik, dan ketika mereka membicarakan intuisi yang dimaksud itu bukan intuisi yang bukan berdasarkan hal yang non konseptualisasi, tapi intuisi di dalam pengertian kayak semisalnya 1+1 sama dengan 2 itu kan hal yang intuitif. Bagaimana hal-hal yang misalnya dia di luar dari nggak intuitif, kalau ternyata ada satu kondisi di mana misalnya 1+1 sama dengan ternyata bukan 2, kayak gitu. Tapi aku jadi butuh afirmasi lebih jauh sih yang dimaksud dengan analisis non standar di sini apa. Karena analisis non standar yang aku tahu itu berkaitan dengan aritmatik. Terus aku juga nggak tahu sih limited principle of omniscience di sini, karena principle of omniscience yang aku tahu itu dikaitannya sama logika epistemik, dalam arti kalau misalnya agen memiliki pengetahuan tertentu, maka si agen itu mengetahui semua konsekuensi logis dari pengetahuan yang diketahui. Tapi saya nggak tahu di sini yang dimaksud dengan limited principle of omniscience, apakah dengan membatasi afirmasi lebih jauh yang dimaksud dengan terima nilai tengah, analisis non standar, dan limited principle of omniscience di sini. Apakah definisi saya salah di tadi? Mana? Silakan Mas Bagas. Apa naik aja? Silakan Mas, mungkin ada tanggapan.
Halo, halo. Ya. Ini ya, sinyalku agak ini soalnya. Sorry kalau nanti keputus. Jadi yang aku baca kalau kalau dari Omniscience Principle itu dia apa namanya? Ada asumsi-asumsi jawaban yang negatif itu berdasarkan survei suatu urutan. Nah itu apakah survei itu ketika dia menjadi sesuatu jawaban itu dia dianggap konstruktif, padahal survei itu adalah misalnya dia tidak berdasarkan penghitungan misalnya. Itu kan tidak berdasarkan penghitungan kalau survei. Jadi mana yang lebih banyak dan mana yang lebih setuju gitu. Apakah itu juga bisa dianggap sebagai intuisi gitu? Sama-sama konstruktif tapi pendekatannya itu bukan dari hitungan gitu loh, dari eh, kesepakatan. Apakah itu juga pendekatan kuantitatif gitu? Begitu. Eh, Acuan parameter yang digunakan di sini apa ya? Kayak misalnya kan, kalau di epistemologi juga ada kaitannya sama testimoni ya. Kayak misalnya cuma wacana-wacana umum yang diberikan oleh masyarakat tuh. Dan kita nggak mengasumsikan kalau orang yang kita tanyain itu maha tahu, bukan bukan seorang expert di bidangnya juga, tapi kita tetap meminta meminta apa ya, opini mereka, dan itu juga bisa digunakan sebagai basis bagi kebenaran. Apakah yang dimaksud limited principle of omniscience tuh kayak gitu? Dan kedua, apa ada parameternya nggak sih di sini? Silakan. Nah itu, karena maha tahu itu, jadi kita-kita yang awam ini tidak tahu parameternya gitu loh. Jadi yang tahu parameter itu yang menghitung langsung ke pendekatan yang permasalahan yang didekati gitu. Jadi apakah hal-hal seperti itu tuh sebenarnya pendekatan yang benar-benar kuantitatif? Kalau konstruktivis mungkin iya, menurut saya ya. Tapi apakah Hmm. itu kesepakatan itu benar-benar kuantitatif gitu? Karena parameternya sendiri tidak dijelaskan gitu loh. Ada beberapa yang memang dia tidak mungkin tidak menjelaskan itu karena kemahatauan itu tadi gitu. Apakah itu bisa dianggap sebagai kuantitatif, intuitif gitu? Kan kalau karena asumsinya limited ya, limited principle. Jadi kita udah mengasumsikan kalau si keterbatasan pengetahuan, aku rasa asumsi jadinya bukan ya dia maksudnya konstruktif otomatis. Eh, Ya mungkin aku terlalu mengasosiasikannya dengan konsep testimoni ya, dalam arti ya mereka bukan expert, nggak ada waran, nggak ada penjaminan penjaminan kebenaran di situ. Jadi ketika mereka mengisi mengisi tadi kan, apa namanya, analis, ya mengisi tadi survei tadi. Jadi apakah itu bisa diasumsikan sebagai intuisi? Enggak, tapi lebih kayak apa ya? Aku ngelihatnya lebih kayak ke testimoni sih. Jadi nggak ada waran, nggak ada truth, nggak ada penjaminan penjaminan kebenarannya. Jadi kalau dia Berarti lebih itu kayak meskipun gitu. itu dikonstruksi berdasarkan ahli gitu misalnya dalam suatu keterbatasan tertentu, itu belum bisa dijadikan suatu jawaban yang benar gitu ya. Karena surveinya apa dulu ya? Kan ada yang bentuknya pengguna dan apa namanya? Kalau misalnya kayak survei pengguna pengguna suatu aplikasi kan, kita nggak ada kan, random ya. Aku nggak punya background background si siapa aja pengguna pengguna aplikasi tertentu gitu loh. Identitas yang kita gunakan random, terus parameternya juga random. Kita nggak punya parameter yang konkret. Apakah itu otomatis tuh ketika mereka mengisi survei itu sifatnya intuitif? Sifatnya intuitif? Kurasa enggak. Kenapa? Karena ya jelas mereka pasti punya punya kayak pengisian psikologis lah, sejauh apa mereka misalnya menikmati penggunaan aplikasi tersebut gitu. Aku pakai contoh yang konkret kayak gitu sih, tapi aku nggak tahu contohnya benar atau enggak. Oke, cukup menjawab. Thank you. Oke, makasih. Mungkin bisa kita diskusiin lagi di waktu berikutnya. Iya, benar banget. Oke, sudah jelas ya Mas Bagas. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ditutup, benar-benar ditutup. Atau ada yang mau menanggapi lagi ya Mas Bagas tadi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, tadi
udah disampaikan ya closing statementnya mungkin, atau mau banyak menyampaikan lagi Mas? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin, atau langsung ditutup aja? Ya. Nggak ada. Nggak ada, cukup. Nggak ada. Kasih teman-teman kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join, udah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami sore ini. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya, ada beberapa kendala atau salah kata. Saya dan kami, terutama saya, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Mas Ainu yang udah menyempatkan waktunya ya untuk menjadi pemantik pada sore hari ini. Ada Mas Bagas juga, Mas Dimas, yang lain-lain. Terima kasih. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.